dile que pare más. Dale, dale. Mire que detenga las máquinas. Ok, vete con mi camarote, busca rápido. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pada era perang konvensional, ada pepatah, baja Damaskus adalah baja terbaik. Mungkin di era modern saat ini sudah berganti menjadi, baja Jerman adalah baja terbaik. Ini bukan April Mop, tapi memasuki awal April 2020 ini, ada peristiwa di lautan yang membuat ironi, sekaligus jadi bahan lelucon internasional. Persisnya pada 30 Maret 2020, sebuah kapal pesiar berbendera Portugis, RCGS Resolute, telah mengkaramkan sebuah kapal patroli militer milik Angkatan Laut Venezuela di perairan internasional. Padahal, sang kapal patroli, yaitu ANPV Naiguada, merupakan kapal patroli dengan bobot 1.720 ton dan dilengkapi meriam reaksi cepat Utu Melara 76 mm. dan Canon CIWS Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun 35 mm. Mengapa itu bisa terjadi? Dikutip dari TheDrive.com, 1 April 2020, disebutkan bahwa RCGS Resolute yang punya bobot 8.445 ton mendapat perintah dari otoritas laut Venezuela untuk sandar di pelabuhan Puerto Moreno di Isla de Margarita yang terletak di sebelah timur Venezuela. Tuduhan yang dikenakan kepada kapal pesiar tanpa penumpang tersebut adalah melanggar perairan Venezuela. Padahal, pada saat upaya penyergapan, sang kapal pesiar dengan 44 awak ini tengah berada dalam jarak 13 nautical mile dari lepas pantai Venezuela. Artinya, kapal pesiar tidak berada di teritori laut Venezuela, namun berada dalam zona ekonomi eksklusif. Pihak pemilik kapal pesiar, Columbia Cruise Service, yang berkantor pusat di Jerman, menyebutkan pada pernyataan resminya pada 1 April 2020 bahwa kapal pesiarnya memang sempat terombang-ambing di laut karena kerusakan mesin. Nah, lantas Angkatan Laut Venezuela lewat ANPV Naiguada yang bernomor lambung GJ23 berusaha melakukan penyergapan dengan tujuan membawa kapal pesiar ke pelabuhan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lalu terjadilah drama di tengah laut, di mana ANPV Naiguada setelah melakukan tembakan peringatan, tak membuat kapal pesiar tersebut mau berhenti. Dilanjutkan dengan tahapan serudukan, dan pada tahap inilah kemudian berakibat fatal. Yang dihadapi ANPV Naiguada ternyata bukan sembarang kapal pesiar. Pasalnya, lambung baja RCGS Resolute sudah diperkuat untuk melibas bongkahan es di Atlantik Utara. Sontak saja akibat tubrukan dua kapal ini berakibat apes bagi kapal patroli Venezuela. Akibat lambung bocor, kapal patroli buatan Navantia Spanyol ini akhirnya tenggelam. Hebatnya, akibat tubrukan tersebut, tidak ada kerusakan berarti yang dialami oleh kapal pesiar. Saat tenggelam, ironisnya tidak ada upaya penyelamatan oleh kapal pesiar. Meski komandan kapal RCGS Resolute menyebut telah mengirimkan informasi darurat ke Maritime Rescue Coordination Center. Untungnya, seluruh awak ANPV Naiguada berhasil diselamatkan oleh tim SAR Angkatan Laut Venezuela. Atas kejadian memalukan ini, Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menyebut bahwa kapten kapal RCGS Resolute telah melakukan tindakan terorisme dan intervensi. Intelijen Venezuela menduga kapal pesiar tersebut membawa para tentara bayaran untuk melakukan sabotase ke basis Angkatan Laut Venezuela.
Sekilas tentang ANPV Naiguata. Kapal patroli ini termasuk Guaicha Majuto Class, ditenagai 4 mesin diesel MTU. Kapal ini dapat melesat 16 knot dengan jarak jelajah 7.400 km. Sementara kecepatan maksimumnya adalah 22 knots. Meski sebuah kapal patroli, ANPV Naiguata sudah dilengkapi helipad untuk didarati helikopter ukuran sedang sekelas AS565 MBE Panther. ANPV Naiguata punya panjang 79,9 meter dan lebar 11,8 meter dan diawaki oleh 34 personil. Sungguh disayangkan tenggelamnya kapal patroli ini, padahal sudah dilengkapi cannon reaksi cepat yang terbilang baru pada bagian dek belakang, yaitu Oerlikon Millennium Gun. Mungkin kapal-kapal Bakamla yang ada di zona panas Natuna harus dilengkapi baja Jerman seperti milik RCGS Resolute, agar kalau ada kapal Coast Guard kelas fotokopi yang mengganggu nelayan Natuna bisa sedikit disenggol. Karena baja Jerman dengan baja fotokopi tentu kualitasnya berbeda. Bagaimana menurut Anda mengenai kejadian ini?